Dulu memang kita sering kalau dengar kata begal, itu di sekitar kampung orang pasti taunya Jabung. Kalau ada begal motor, lalu mereka di lokasi yang bukan di Jabung, maka bilang, itu pasti orang Jabung, gitu. Betul, Itu Pak. yang terjadi ya? Tapi kalau misalnya dengar Jabung itu, hal buruknya selalu dikatakan, kami sebagai masyarakat adat, kami yang tertua, kami sebagai embrionya Jabung, kami menolak, Pak. Memang pendidikannya di bawah, perut lapar. Ngelihat orang pakai helm. Ini logika, Bang. Sekalipun ada begal artinya di Jabung ini, orang pakai helm lewat, perut lapar, ya diambil motornya, Bang. Itu ada 2 orang cerita, Bang, masuk ke kampung tersebut karena mereka itu tahu dari orang Jabung, diteriakin maling, dibakar hidup-hidup, Bang. Sudah nggak bisa katanya, ini kalian tempatnya para begal. Oke, orang-orang baik sekalian, kita akan ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Kali ini di episode Knalpot kali ini, saya ada seorang tamu, Heri ya, panggilnya Heri ya. Heri, Bang. Nama lengkap Heri apa? Nama lengkap Heri Febriansah, Bang. Heri Febriansah. Kita akan ngobrol soal stigma yang dibangun atau stigma buruk yang muncul dan hidup kepada satu komunitas atau keluarga Jabung ya. Betul, Bang. Betul ya. Ya, tapi tolong cerita dulu itu baju apa itu, bagus sekali itu. Ada lencana juga tuh. Kamu jadi sheriff apa polisi di Amerika apa gimana? Ini kebetulan baju kebesaran keluarga kita, Bang. Kalau untuk lencana, ini resmi pemberian dari Kerajaan Adat Lampung di skala berat, Bang. Oke. Kamu keluarganya nama keluarga apa? Kalau nama keluarga maksudnya keluarga? Tadi kamu bilang ini baju seragam adat. Ya, Lembaga Magos Kapung Libo Tiuh Negara Batin, Bang. Iya, saya susah ngingetnya itu. Tapi ya udah. Bagus itu kayak namanya ya. Kamu ini Heri ini di Lampung Timur ya? Di Lampung Timur, Bang. Di Lampung Timur. Jabung itu nama keluarga atau nama kampung? Ini kalau boleh saya cerita sedikit, Bang, masalah Jabung. Jabung itu adalah nama marga adat, Bang. Dulu nama marga adat? Ya, jauh sebelum zaman negara kita ada, negara Indonesia. Pada zaman Belanda dulu memang sudah disahkan oleh Belanda tahun 1928. Artinya sebelum tahun 1928, marga ini memang sudah ada, Bang. Marga adat. Jadi ini satu nama marga ya. Betul, di Bang. Masyarakat adat yang ada di Lampung Timur itu ya. Betul. Dan sekarang setelah kita merdeka, dijadikanlah sebuah kecamatan. Tapi kenapa kok orang kalau dari Jabung cari kerja susah, apa yang terjadi sebetulnya dan apa yang mau kamu ceritakan atau klarifikasi kepada saya dan halayak Knalpot? Sebetulnya begini, Bang. Dulu memang kita sering kalau dengar kata begal, itu di sekitar kampung orang pasti taunya Jabung. Memang terkenalnya begitu, Bang. Tapi kan yang aslinya atau yang kalau kita misalnya masuk ke dalam, itu Jabung nggak seburuk itu, Bang. Nggak seperti itu. Masuk ke dalam itu maksudnya masuk ke kampung Jabung itu? Jabung ini, Bang. Ya, nggak seburuk itu artinya gimana? Apa yang salah, apa yang benar? Yang salah itu ketika ada stigma menyatakan kampung kami begal. Kampung kami ini tempat suppliernya pencuri sepeda motor. Padahal kalau kita mau teliti, di daerah manapun itu, begal itu tetap ada, Bang. Oke. Tetapi di kampung kamu ada begini. Jadi ini kan banyak yang hidup
di kepala orang dan gampang dikeluarkan lewat mulutnya. Kalau ada begal motor, lalu mereka di lokasi yang bukan di Jabung, mereka bilang, ah itu pasti orang Jabung gitu. Betul, Itu Pak. yang terjadi ya? Itu yang terjadi Betul. sekarang. Itu yang terjadi sekarang ya. Dan sebetulnya yang tinggal di Kampung Jabung itu bukan hanya warga yang bermarga Jabung saja kan, ada orang lain juga. Kalau untuk sekarang kita berbicara suku, lengkap Bang di Jabung sekarang itu. Ada dari Bali, Jawa, Sunda, bahkan sampai Bugis itu ada Bang. Jadi di Kampung Jabung itu berapa banyak warganya? Berapa ribu? Kalau warga satu kecamatan itu sekitar 125.000 kalau nggak salah Bang. Kamu tinggal di situ juga? Iya betul, kita di desa induk yang sering disebut orang itu Bang. Di Kampung Jabung itu ada berapa desa? Kampung Jabung, di kecamatan Jabung ada 15 desa. Di Kecamatan Jabung ada 15 desa. Dan di setiap desa itu ada manusia-manusia yang bermarga Jabung. Eh, Kalau untuk manusia yang bermarga Jabung itu hanya ada 6 desa dan itu sekarang terbagi menjadi 2 kecamatan Bang. Jadi cuman ada di 6 desa dan itu 6 desa itu terbagi di 2 kecamatan. Betul. Sementara yang dibilang Kecamatan Jabung itu desanya sampai tadi berapa? 9. 15. 15. 15 Gitu. seluruh. Oke, jadi kamu sebagai orang asli Jabung keberatan ya penyebutan istilah tersebut ya? Karena begini Bang, kalau saya kan kebetulan saya memakai seragam ini, saya mengatasnamakan adat. Ketika kita menyebut Jabung, lalu kita menyatakan Jabung itu sebagai kecamatan, saya setuju. Tapi kalau misalnya dengar Jabung itu hal buruknya selalu dikatakan, kami sebagai masyarakat adat, kami yang tertua, kami sebagai embrionya Jabung, kami menolak Bang. Dan kami keberatan. Iya, kalau kalian barangkali yang masyarakat adat yang bermarga Jabung itu bukan hanya tinggal di Kecamatan Jabung, tapi namanya juga Jabung ya? Dulu dia masuk ke Kecamatan Jabung karena luas, sekarang udah bagi menjadi beberapa kecamatan Bang. Dulu Jabung. Ya, terus nama kalian ada yang pakai Jabung nggak? Haris Eh, Ashar Jabung gitu? nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi teridentifikasinya di kecamatan aja sekarang ya? Gitu. Nah, apa saja kesulitan-kesulitan yang kalian alami gara-gara kalian teridentifikasi dari Kecamatan Jabung? Ya, Atau nggak cuman kalian, warga-warga yang lain juga mungkin dapat kesulitan gara-gara tinggal di Jabung, di Kecamatan Jabung. paling menonjol itu Bang yang kita ingat dari tahun-tahun bahkan tahun 90-an, itu yang paling sulit bagi kami warga Jabung itu ketika kami melamar pekerjaan bahkan sampai ke Pulau Jawa, itu mengalami kesulitan Bang. Dilihat KTP Jabung, itu menjadi hal pertama yang mereka pikirkan, sudah nggak bisa katanya ini kalian tempatnya para begal. Itu misalnya kejadian misal di Serang, Ciomas, seperti PT-PT besar yang ada di Serang, itu banyak orang-orang yang ditolak Bang Jabung itu Bang. Jadi sebetulnya stigma itu dipelihara dan stigma itu justru melekat ke banyak orang dari Kecamatan Jabung dan justru mereka akhirnya jadi kesulitan mendapat pekerjaan ya? Betul Bang. Sebetulnya semenjak tahun 2015 itu kan Kapoldanya kebetulan Pak Edward Sapernong. Iya. Beliau yang menyatakan jangan sekali-kali menyebut Jabung itu sebagai kampung begal. Karena saya dari Kapolda, saya membina mereka, saya berusaha menghubungi semua kampus-kampus yang ada di Bandar Lampung untuk supaya melakukan KKN di Jabung, supaya kita penyuluhan gitu tentang hukum, tentang bahaya pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Nah, semenjak 2015 beliau lengser 2016 atau 2017 gitu saya lupa. Setelah itu berganti lagi para petinggi-petinggi Polri yang ada di Lampung ini malah mengembalikan stigma yang dulu buruk itu loh Bang. Jadi Pak Edward siapa tadi namanya? Pak Edward Sapernong. Pak Edward justru berhasil menetralisir stigma buruk itu ya, yang melekat dan hinggap ke banyak orang yang sebetulnya nggak salah. Nah kemudian Kapolda setelah Pak Edward yang justru menggunakan istilah Jabung lagi ya? Ya betul Bang. Kalau untuk Kapoldanya sih kita belum dengar Bang.
belum dengar lagi, tapi sekarang itu jajaran kalau untuk Lampung Timur, alhamdulillah Kapolresnya kemarin sempat keluar statement, dia masuk ke Jabung, ternyata Jabung tidak seseram apa yang orang-orang katakan, katanya begitu. Oh, oke. Sekarang Oh, jadi siapa kalau Kapolda setelah Pak Edward tidak melakukan penggunaan istilah? Jadi pejabat-pejabat mana yang menuduh buruk, memberikan stigma buruk dengan nama Jabung pada masyarakat di sana? sekarang ini yang jadi persoalan kita, Bang, ada persoalan yang sekarang sedang berjalan ini, Bang. Iya. Jadi Pak Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung pernah menyatakan statement bahwa mayoritas pelaku curanmor itu berasal dari Jabung. Hmm. Kasat Reskrim Ya, Kasat Reskrim, Bang. yang sekarang ini nih. Sekarang Polresta Bandar Lampung. Oh. Jadi Terus? statement tersebut pernah kami surati si Pak Kasat. Kami meminta klarifikasi kepada beliau. Sampai sekarang sih belum pernah ketemu kita, belum ada balasan surat kami. Kami minta klarifikasi bahwa betul atau tidak, dari mana pernyataan tersebut keluar. Kalau beliau Iya. punya data, silakan keluarkan data. Ayo kita adu data, begitu maksudnya. Iya, Nah, iya. belum selesai itu, Bang. Baru beberapa minggu kemudian itu Bapak Kapolresnya. Hmm. Nah, Oh, bapak-bapak dia ya? Ya, kompak, Bang. Nah, dari Kapolres dia menyatakan juga ini ditambah-tambah bahwa sindikat pembuat STNK dan BPKB palsu juga ada di Jabung. Semua Pertanyaan mayoritas saya begini, Bang Heri, pertanyaan saya gini. Polisi-polisi itu semua yang membuat statement-statement itu, kemudian membuktikan nggak? Ditangani nggak kasusnya? Sindikatnya diungkap nggak? semenjak mereka menyatakan itu belum ada, Bang. Oh, jadi cuman lempar omongan aja nih dari Jabung gitu, sindikat Jabung gitu. Betul. Tapi kasusnya bener apa nggak kita nggak tahu. Nggak tahu gitu, Bang. Oh, iya, iya, iya. Jadi mereka mungkin lagi pengen cuap-cuap. Nanti saya undang lah ke Knalpot. Nah, siap, Bang. Itu dia, Bang. Supaya tidak ada lagi hal-hal begitu, Bang. Karena dampaknya luar biasa, Bang. Terus terang, Bang. Oke, sekarang saya mau tanya, di Jabung itu ada orang baik nggak? Bisa saya pastikan setiap maghrib masih ada azan dan masjid-masjid masih ada orang sholat, Bang. Ada yang Mayoritas kita petani. petani dan jadi ngurus sawah, jadi beras gitu ya. Artinya Betul, Bang. produktif mereka. Betul, Bang. Yang sekolah banyak. Nah, itu salah satu persoalan, Bang. Jadi kalau Gimana, saya simpulkan ada 4, Bang. Ya, yang pertama itu kita minim pendidikan, Bang. Ini dampak juga ini, Bang. Minim pendidikan, lapangan pekerjaan kita akhirnya sulit, kemana-mana kita tidak bisa terima karena stigma tersebut. Dan kita yang lebih bahaya lagi, kita diberi apa namanya infrastruktur, Bang, yang memadai. Infrastruktur yang tidak memadai. Yang memadai untuk pembegalan. Contoh Coba begini, jelaskan. Bang. Jadi di Jabung ini kan ada 3 jalur tuh untuk keluar daerah keluar, ada 3 jalan utama. Tiga jalan utama tersebut semenjak dahulu, bahkan semenjak saya sadar tahu tentang hidup, itu jalan memang rusak terus, Bang, nggak pernah didandan, nggak pernah dibenerin. Nggak pernah dibangun. Dalam pikiran saya begini, Bang, wah, orang memang sudah lapar, perut tidak makan, bekerja susah, memang pendidikannya di bawah, perut lapar, ngelihat orang pakai helm, ini logika, Bang, sekalipun ada begal artinya di Jabung ini, orang pakai helm lewat, perut lapar, ya diambil motornya, Bang. Karena kalau jalan itu atau infrastruktur itu memadai untuk kita ngeput, siapa yang mau nyetop gitu loh, Bang. Tapi kita diberi kesempatan untuk melakukan itu. Iya, iya. Ya, ini artinya masyarakat itu tidak hanya butuh jalanan yang bagus, Ya, ya kan? ya betul lah. Tapi masyarakat itu juga butuh pendidikan, pekerjaan, gitu. Anda setuju nggak kalau saya bilang justru stigma buruk ini yang makin memelihara bahwa orang Jabung, orang yang di Jabung, yang tinggal di Kecamatan Jabung, itu makin terpojok,
ya kan? Betul bang, Mak- Makin kehilangan kesempatan untuk hidup secara layak. sepakat bang. Nah, Sampai akhirnya Pemda kabupaten ini Kabupaten Lampung Timur ya, timur masuknya bang. ataupun eh, pemerintahan provinsi, atau bahkan pemerintahan pusat, atau mungkin PBB, pernah ada yang bikin program nggak di Jabung? Program khusus untuk kita warga Jabung gitu bang. Iya, untuk melawan stigma atau pemberdayaan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, mungkin ada yang dapat beasiswa, dikirim ke Irlandia untuk persiapan berangkat ke bulan atau ke Mars, itu ada nggak? Kalau ada, saya pikir kami pasti tahu bang, karena kita tahu kita sempat ada beberapa anak-anak kita yang ada di Jabung ini, dia juara BTQ internasional, itu pun perhatiannya kurang. Juara Musabakoh Tilawatil Quran, Betul bang, juara itu. juara bang, juara satu. Tapi dia nggak dapat bantuan pendidikan untuk lebih lanjut sekolah ilmu agama atau yang lain-lain. Belum sempat terdengar bang, sempat kita ajukan, Iya. cuman ya biasalah bahasa-bahasa dari ini pemimpin-pemimpin kita di sini gitu normatif. Tapi eh, pada ujung-ujungnya nggak ada yang diwujudkan secara lebih baik ya. Betul bang. Baik, baik, baik. Oke, terakhir, apa harapan kamu lewat kanal Knalpot ini untuk ingin disampaikan? Saya pikir begini bang, kenapa saya sampai menghubungi Bang Haris? Kita berharap kita capek-capean gitu bang, kita mati-matian menghilangkan stigma dari zaman dahulu tentang Jabung itu tidak benar, tentang begal Ya, dan lain sebagainya. Jangan dilawan oleh pihak yang memiliki kekuasaan gitu loh bang. iya, Minimal jangan dilawan. Karena cara mereka melawan kan, kalau kita mengeluarkan stigma tentang baik-baik tentang Jabung, mereka pasti akan mengeluarkan tentang yang buruk-buruk. Itu harapan kita kepada siapapun, entah instansi kepolisian, entah itu pemerintah. Karena saya yakin instansi kepolisian itu kalau tidak salah dia harusnya melakukan langkah preventif kalau nggak salah bang ya. Itu yang nggak pernah mereka lakukan di Jabung ini. Maksud saya, jangan kita melihat kesalahan tanpa kita mengurai kesalahan. nggak, kalau kejahatan kan menurut saya itu masalah orang, bukan masalah satu kampung, satu kecamatan, atau satu marga. Ya artinya kalau memang betul, karena kan dalam pemikiran mereka saat ini, Jabung itu ya kalau mereka tidak berpikir begitu, mereka tidak akan berbicara mayoritas pelaku curanmor dari Jabung bang, Iya, begitu. iya, iya, iya. Jadi memang ini diskriminasi ini salah satu musuh peradaban yang cukup lama dan cukup tua. Orang itu kalau ngelihat satu orang, dua orang melakukan kesalahan, dia tidak selesaikan, tapi dia menuduh dengan satu stigma buruk. Misalnya kalau kayak dalam kasus Anda, dia bilang, itu orang Jabung. Tapi dia tidak ungkap, dia tidak selesaikan. Dan tidak ada pemberdayaan yang untuk menunjukkan bahwa ya mungkin 1, 2, 3, 5, 10 orang Jabung itu bikin kesalahan, tapi masih ada 200, 300, 400 orang Jabung yang berpotensi melakukan kebaikan. Tapi kenapa nggak pernah diakui? Nah itu Ya ya kan? masalah. Iya bang. Iya. Jadi saya aja yang ngomong nggak apa-apa, ya kan? Gitu. Sama satu lagi cerita ini bang, karena stigma tersebut, kita akhirnya kan orang luar kalau melihat kita, udah di otaknya udah, wah ini tukang begal aja. Kita pernah ribut satu kampung bang. Jadi antara desa kita di sini melawan desa namanya Pematang Tahalo. Ini lagi-lagi bukti bahwa Jabung itu identik bukan dengan kecamatan. Karena kami yang saya katakan tadi embrio dari Jabung itu adalah masyarakat adat yang namanya Marga Jabung. Itu ada 2 orang cerita bang masuk ke kampung tersebut karena mereka itu tahu dari orang Jabung, diteriakin maling, dibakar hidup-hidup bang. Astaga. Tahun 2015 kalau nggak salah, dibakar hidup-hidup. Akhirnya kan kita nggak pernah sama sekali membela orang yang salah, karena kami tahu rekod orang tersebut gitu loh bang, yang dibakar hidup-hidup tersebut.
dia emang orang yang baik, anak yang baik, nggak pernah neko-neko hidupnya, tahu-tahu dibakar, dituduh maling. Akhirnya kan satu kampung dibakar itu bang, pernah. Marah lah, marah. Itu bukan soal kecenderungan warga atau satu kampung, tapi itu orang tetangga-tetangga keluarganya marah melihat perilaku dari desa tetangga seperti itu. Ya, ya, ya. Salah Terus satu pertanyaan terakhir, nambah satu lagi. Yang kawin sama orang luar ada? Banyak ada juga. banyak, banyak, Banyak. banyak. Dan sebetulnya biasa aja, nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa bang. Iya. Jadi anak juga kan mungkin perkawinannya nggak jadi robot lahirnya tuh anak gitu kan. Tetap bang, tetap anak, nggak jadi Ah, iya, mesin. artinya manusia biasa kan semua sama ya kan. Betul. Jadi persepsi isi kepala orang di luar itu yang membuat buruk Ya, betul bang. nama atau muka atau identitas kita gitu. Betul. Baik, Bang Heri, luar biasa keberanian Anda untuk membela stigma yang mengepung ya. Anda ini kan dikepung ya dari berbagai pihak. Bahkan Sepakat. teman saya bilang bahwa sampai di Bekasi pun kalau ada pencurian motor itu ada yang bilang bahwa "Wah, ini orang Jabung dari Lampung gitu, ya kan? Jadi Anda ini dituduh, difitnah, di stigma buruk dari berbagai sisi ya. Anda masih senyum-senyum ngobrol cerita gini dengan saya kagum juga sama Anda gitu. Tapi memang anak muda harus begitu, harus berani tampil untuk membela yang benar gitu, ya kan? Terima kasih banyak. Saya nggak tahu kapan, tapi dengar cerita Anda saya jadi pengen ke Jabung gitu. Itu selalu terbuka bang. Iya, nyamuk masuk nanti kalau dibuka terus pintu itu. Eh. Tapi di Lampung duriannya enak-enak ya? Insya Allah bang, enak. Insya Allah ya, oke. Baik, nanti mudah-mudahan kita ada rezeki umur, rezeki waktu, kita bisa ketemu entah di mana. Tapi dengar cerita Anda soal Jabung, saya jujur jadi pengen datang ke sana gitu. Siap bang. Salam sama keluarga, jangan takut melawan diskriminasi, karena itu, kamu tahu Nelson Mandela? Iya pernah dengar bang. Pernah dengar ya? Ya dia nitip salam juga sama kamu. Nah, Nelson Mandela itu dari muda sampai dia meninggal, itu dia melawan stigma buruk terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan. Jadi berbangga dan terhormatlah orang-orang yang dengan baik, santun, dan konsisten melawan diskriminasi. Ya, terima kasih Bang Heri ya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Baik kawan-kawan sekalian, orang-orang baik yang nonton Knalpot, itu tadi obrolan saya dengan Bang Heri, satu orang yang bukan hanya warga atau pemilik marga atau beridentitas marga Jabung, dan bukan hanya tinggal di Kecamatan Jabung, tapi juga Bang Heri ini adalah orang yang protes, nggak masuk di pikirannya, dan juga berusaha membangun image, membuktikan image tersebut bahwa orang Jabung banyak yang baik, orang Jabung orang baik, warga yang tinggal di Kecamatan Jabung banyak yang baik. Kenapa hanya gara-gara kenakalan, pelanggaran pidana 1, 2, 5, 10, 20 orang, tapi merusak banyak identitas orang-orang di Jabung atau marga Jabung, yang akhirnya mempersulit kehidupan mereka supaya menjadi lebih baik dan lebih bermartabat. Kita akan ketemu di Knalpot yang berikutnya dengan cerita-cerita yang mudah-mudahan baik untuk kita bisa dengar dan kita bisa mengerti dari berbagai pelosok di Indonesia. Sampai ketemu lagi.